حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا. Ikhwah wal akhwat yang dimuliakan Allah, merupakan sebuah kebahagiaan bagi anak pribadi bisa bertemu dengan ikhwah dan akhwat yang beriman di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kedatangan antum ke tempat ini, ke majelis ilmu di bulan yang mulia, bulan suci Ramadan, sebagai amal saleh yang diterima di sisinya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keikhlasan fil qauli wal amal, dalam berucap dan dalam berperilaku dan beramal. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya yang setia dalam meniti jejak sunnahnya dan berpegang pada manhajnya sampai yaumul qiyamah. Ikhwah dan akhwat yang dimuliakan Allah, melihat tema yang diusulkan oleh panitia untuk kita bahas pada pertemuan yang berbahagia ini adalah merupakan pertanyaan besar buat kita semua. Wahai saudaraku, apa yang telah kau berikan untuk agamamu? Dinul Islam, kita tahu, adalah satu-satunya agama yang akan diterima dari sisi Allah Subhanahu wa taala sejak diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang derajatnya hasan, beliau bersabda, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun wala majusiyyun thumma la yu'minu bima ji'tu bihi illa kana min ashabin nar. Tidaklah seorang pun dari umat ini, tentunya setelah Rasulullah SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul, Yahudiyun, apakah dia seorang yang berasal dari bangsa Yahudi, atau Nasrani, atau dia orang yang memeluk agama Nasrani, atau Majusiyun, atau dia seorang penyembah api atau Zoroaster. Dan Majusi ini mewakili agama-agama yang tidak ada dasarnya, bukan agama samawi, namun agama-agama yang dibikin oleh manusia, termasuk di situ Hindu, Buddha, Konghucu, aliran kepercayaan, dan seluruh agama-agama yang tidak ada kitabnya, yang tidak ada asal wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, masuk dalam kategori ini. Summa yasma'u bi thumma la yu'minu bima ji'tu bihi. Mereka orang Yahudi, orang Nasrani atau Majusi dan yang lainnya telah mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus membawa dinul Islam ini, namun mereka tidak mau beriman padanya, tidak mau memeluk agama Islam yang mulia ini, illa kana min ashabin nar, kecuali dia pasti akan menjadi penghuni neraka. Ini merupakan berita dari Rasulullah SAW yang menunjukkan bahwa setelah diutusnya Rasulullah SAW tidak akan ada agama yang diterima kecuali al-Islam. Dan itu seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya, Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang diterima sisi Allah hanyalah al-Islam. Faman yabtaghi ghairal Islam dinan
sekalipun dia telah berbuat baik dengan amalan yang banyak, namun karena dia tidak memeluk agama Islam, fala yuqbal min, tidak akan diterima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat nanti akan termasuk orang-orang yang merugi, orang-orang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam neraka-Nya, waliyadzubillah. Ni'matul iman wal Islam min a'zamin ni'am alladhi yatalaqahu 'abdu min rabbih, bahwa nikmatul iman dan nikmat Islam adalah merupakan nikmat terbesar yang diterima oleh seorang hamba dari Rabb-Nya. Seseorang ketika telah memeluk agama Islam, baik dia memeluk karena mungkin orang tuanya telah beragama Islam dan lingkungannya adalah lingkungan kaum muslimin, atau memeluk dengan mendapatkan hidayah yang sebelumnya mungkin dia telah memeluk agama lain. Kedua-duanya merupakan nikmat yang luar biasa, merupakan modal besar bagi seseorang untuk selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Namun apakah cukup seseorang telah mengaku dirinya muslim atau telah berpredikat sebagai seorang muslim yang mengucapkan syahadatain, kemudian setelah itu diam saja? Benar, setiap kita insyaallah telah melakukan kewajiban kita sebagai seorang muslim dengan melakukan rukun-rukun iman dan Islam yang kita mampu. Kita telah bersyahadat, telah sholat insyaallah, kemudian juga menunaikan zakat apabila kita telah memiliki harta yang sampai kepada nisab. Kemudian kita juga berpuasa. Pada bulan suci ini kita insyaallah semua berpuasa, dan sebagian kita telah menunaikan ibadah haji. Namun apakah cukup demikian menjadi seorang muslim yang sempurna? Tentunya tidak. Kalau kita lihat sepanjang perjalanan sejarah dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama, bahkan kepada para du'at, itu mereka telah banyak sekali berkorban untuk kebesaran agama Islam yang kita cintai. Bahkan banyak di antara mereka yang syahid, gugur di jalan Allah untuk membela Islam, supaya Islam ini tetap jaya, supaya Islam ini bisa menyebar ke seluruh penjuru dunia seperti yang kita saksikan ini, seperti yang kita saksikan pada saat ini. Jadi Islam tersebar bukan dengan cuma-cuma, namun dengan aliran darah, dengan pengorbanan yang begitu banyak dari para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama, para tujar, orang-orang yang menopang dakwah, yang mereka semua telah memberikan apa yang mereka mampu pada agama Islam ini. Sekarang saatnya, giliran kita, era kita, yang mana masing-masing kita memiliki tanggung jawab terhadap dinul Islam ini. Masing-masing dari kita harus memiliki hammud da'wah, memiliki beban bahwa kita masing-masing adalah berkewajiban untuk menyebarkan Islam kepada orang yang belum tahu tentang hakikat Islam yang benar, menyebarkan sunnah sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hikmah, dengan bijaksana, bukan dengan arogansi, bukan dengan sembrono, bukan menyampaikan Islam ini dengan kaku dan kasar sehingga masyarakat lari darinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panutan kita semua, adalah orang yang paling mulia, orang yang hatinya paling lembut, yang tutur katanya paling indah, sehingga Islam ini bisa diterima di kalangan para sahabatnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum." Dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, engkau berlemah lembut kepada mereka, kepada para sahabat, kepada bangsa Arab. Walau kunta fadwan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Seandainya engkau wahai Muhammad omongannya kasar, fadwan, berperilaku dan perangai ganas, ghalidhal qalb, dan hatinya keras, niscaya mereka akan lari meninggalkanmu.
Bahkan mereka rela untuk mengorbankan jiwa dan raganya untuk Islam ini, tidak mengharapkan kecuali ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada zaman sekarang ini, orang berlomba-lomba berinvestasi, berlomba-lomba mencari keuntungan dalam berbisnis sebanyak-banyaknya. Seandainya ada sebuah perusahaan yang menawarkan bekerja sama dengan antum sekalian para hadirin dan hadirat untuk menawarkan sebuah kerjasama usaha, dan kerjasama itu sudah mapan atau perusahaan tersebut sudah mapan dan menawarkan kepada antum keuntungan 10%, apakah kira-kira antum tertarik? 10% dari aset itu akan kembali dalam waktu cepat. Saya yakin semua dari kita tertarik. Karena kalau kita lihat perbankan, bank ribawi, mereka memberikan bunga per tahun berapa? 2,5% sampai 3%. Itu pun orang berlomba-lomba deposit, berlomba-lomba menabung sebanyak-banyaknya, karena dianggap itu investasi yang aman. Padahal itu adalah investasi yang sangat berbahaya, karena akan berujung pada api neraka. Investasi dengan cara ribawi. Kalau seandainya ada investasi yang halal, investasi yang terjamin, kemudian memberikan keuntungan pada antum 10% atau 20%, pasti orang akan berlomba segera menanam sahamnya, menanam modalnya untuk gabung terhadap perusahaan tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala menawarkan kepada kita bukan 20%, bukan 30%, bukan 100%, tapi sampai 700%. Allah Subhanahu wa ta'ala menawarkan kepada kaum muslimin, silahkan yang mau berinvestasi, berinvestasilah. Allah janji dan Allah jamin akan lipat gandakan modalnya menjadi berkali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 245, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man dzal ladzi yuqridu Allaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un. Siapa yang mau meminjamkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pinjaman yang baik. Di sini Allah menggunakan istilah pinjaman. Kita tahu kalau kita meminjam sesuatu pasti akan kembali, kecuali kalau yang meminjam orang yang khianat atau mungkin orang yang pailit, bangkrut. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan berkhianat dan Allah tidak akan bangkrut. Dan kita ketika berinvestasi pada Allah Subhanahu wa ta'ala itu seperti meminjamkan sesuatu kepada Allah. Dan Allah sendiri yang menggunakan istilah yuqridullaha qardan hasanan. Barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Niscaya Allah akan lipat gandakan modalnya. Niscaya Allah akan lipat gandakan keuntungannya dengan lipatan yang sangat banyak, dengan penggandaan yang sangat banyak. Bukan 10, 20, 30%, tapi berlipat ganda. Wallahu yaqbidu wa yabsut. Dan Allah lah yang menggenggam, membatasi rezeki atau melapangkannya. Wa ilaihi turja'un. Dan kepadanya lah kalian akan kembali. Ini adalah sebuah investasi yang sangat meyakinkan. Kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syi'na am abaina. Kita mau maupun enggan, pasti akan kembali kepada Allah. Semua dari kita, baik yang muslim maupun yang kafir, yang percaya maupun yang tidak, pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita menyimpan di sisi Allah, pasti kita akan dapati keuntungannya sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun mendengar seruan Allah dan tawaran Allah ini, apakah kita sudah tertarik dan berusaha untuk memberikan pinjaman tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ataukah kita masih sayang? Ataukah kita
Tapi apa yang kita berikan dan dititipkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah sesungguhnya yang kita miliki. Nanti insya Allah kita akan sebutkan beberapa azar, beberapa riwayat dari para salafus saleh bagaimana mereka menyebutkan bahwa harta-harta yang kita miliki sebenarnya adalah apa yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Allah Subhanahu wa taala berfirman, perumpamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah, perumpamaan orang-orang yang berinfak demi tegaknya dinullah. Apakah infak untuk masjid? Apakah infak untuk majelis ta'lim, majelis ilmu? Apakah infak untuk kebaikan maslahat kaum muslimin secara umum? Itu semuanya adalah sabilillah. Dan ini adalah merupakan investasi yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah untuk dinul Islam. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. Ketika kita menginfakkan 1 rupiah, 100.000 rupiah, itu ibaratnya adalah seseorang yang menanam sebuah biji, baik itu biji padi atau biji gandum atau biji apa saja yang dia tanam 1 biji. Setelah dia tanam, ambatat sab'a sanabil, biji tersebut memunculkan atau menumbuhkan 7 bulir. Biasanya 1 biji akan muncul 1 biji, 1 pohon. Tapi ini tidak, akan tumbuh 7 pohon. Fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Pada setiap bulirnya, setiap pohon itu akan mengeluarkan bulir, dan setiap bulir akan menghasilkan 100 biji. Fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Bahkan Allah akan melipat gandakan lebih dari itu bagi orang yang dikehendaki. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah Maha luas rezekinya dan Maha mengetahui siapa yang mau berinfak, siapa yang mau berinvestasi dengan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang ikhlas dalam berinfak, siapa yang tidak. Ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Jadi seorang yang berjuang untuk Islam, apapun yang diberikan, tentunya dalam hal ini kaitannya adalah dengan harta, itu ibaratnya adalah seorang yang berinvestasi dengan 1 rupiah dengan menghasilkan 700 kali lipatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Saba ayat 39, "Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdiru lahu." Katakanlah, sesungguhnya Allah Rabbku membentangkan rezeki, melapangkan rezeki pada siapapun yang Dia kehendaki. Wa yaqdiru lahu, dan Allah pula yang membatasi rezeki tersebut. Kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, ada orang yang usahanya biasa-biasa saja, santai, tidak ngoyo. Namun subhanallah, Allah berikan kemudahan untuknya rezeki. Setiap dia berusaha selalu berhasil, setiap berinvestasi selalu berkembang. Itulah karunia Allah kepada seorang hamba. Namun kebalikannya ada yang kita lihat, seorang jungkir balik, siang malam dia berusaha mengejar rezeki itu, bekerja keras dari pagi hingga petang, sampai mungkin dia lupa ibadah. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kecuali yang telah ditakdirkan untuknya. Tidak kaya-kaya. Itulah sunat Allah terhadap hambanya. Namun wa ma anfaqtum min syai', namun
apapun bentuknya, ataupun banyak yang dia infakkan, fahuwa yukhlifu. Allah pasti akan ganti apa yang dia infakkan untuk Allah, untuk jalan Allah, pasti Allah akan ganti. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa khairur raziqin. Dan Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Ketika Allah janji, siapa yang berinfak, siapa yang berkorban untuk dinul Islam, pasti Allah akan ganti. Baik di dunia, terlebih lagi di akhirat. Tidak ada ceritanya orang yang berinfak, orang yang bersedekah, kemudian dia jatuh miskin gara-gara sedekahnya. Atau orang yang membayar zakat, dia bangkrut gara-gara zakat. Tidak ada ceritanya. Yang ada adalah terus berkembang dan berkembang. Tinggal kita praktekkan apa belum? Kita yakin atau tidak dengan janji Allah Subhanahu wa taala? Kadang-kadang kita manusia lebih percaya kepada janji manusia. Yang kebanyakan mereka adalah tidak menepati janjinya. Banyak dari orang-orang yang berjanji dengan janji yang muluk-muluk, setelah itu ternyata omong kosong. Kita kecewa. Namun janji Allah dan Rasulnya tidak mungkin diselisih. Janji Allah dan Rasulnya pasti akan dilaksanakan, pasti akan ditepati.